Baik kawan-kawan semua, selamat pagi di panel kali ini tentang Queen Nusantara. Sebelum dimulai, saya ingin mengenalkan panel chair kita kali ini, yaitu Dr. Wisnu Adi Hartono, seorang peneliti isu-isu uh, seksualitas, terutama seorang peneliti gay dan uh, lulusan dari École University di Prancis ya. Mas Wisnu termasuk peneliti dan penulis yang produktif untuk isu-isu gay, dan salah satu uh, disertasinya yang sudah terbit tapi dalam bahasa Prancis ya. Jadi harus khusus dulu ke programnya Mas Wisnu biar bisa baca disertasinya, yaitu tentang migrasi gay Indonesia di Prancis. Biar waktunya efektif, saya serahkan langsung aja kepada Dr. Wisnu Adi Hartono untuk men-share panel ini. Terima kasih. Oke, baik Mas Farid, terima kasih. Hari ini kita masuk ke hari keempat ya. Kita masuk ke panel 420 ya. Saya nggak mau membuang waktu karena ini topiknya bagus-bagus semua gitu. Ada 4 pembicara yang akan berbicara pada pagi hari ini menuju siang, yaitu pertama Mbak Indira Sukmariana dari Departemen Kriminologi UI. Kemudian Mas Farid Mutakin dari Binghamton University, State University of New York. Kemudian ada Mbak Yasinta Fatmawati, S&MA, di program Dokter Antropologi UGM. Dan ada Mbak Nanda Sani Azizah dari Center of Religious and Cross-Cultural Studies, CRCS, UGM juga. Ya. Karena topiknya ini sangat sangat enak untuk didengar gitu ya. Jadi kita langsung aja untuk mendengarkan presentasi dari Mbak Indira Sukmariana yang akan membicarakan mengenai resistensi perempuan yang dilacurkan atau perempuan pekerja seks melawan stigma melalui organisasi studi kasus pada OPSI, KPI, dan Yayasan Bandung Wangi. Ya, silakan Mbak Indira untuk mempresentasikan presentasinya. Baik, apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya. Oke, saya izin share screen ya. Oh iya Mbak, nanti 3 menit sebelum selesai akan saya beritahu Mbak ya. Baik. Ya, 15 menit untuk presentasi ya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Indira Sukmariana, panggil aja Indira. Saya lulusan S1 dari Departemen Kriminologi UI. Ini yang akan saya presentasikan adalah penelitian skripsi saya yang berjudul Resistensi Perempuan yang Dilacurkan dan Perempuan Pekerja Seks Melawan Stigma Melalui Organisasi. Yang ini saya lakukan studi kasus pada OPSI atau Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Yayasan Bandung Wangi. Sebelum kita mulai, mungkin harus dijelaskan dulu gitu penggunaan istilah perempuan yang dilacurkan dan perempuan pekerja seks. Ini mungkin dalam dunia akademik ini memang sangat nuans gitu ya dengan aliran dan konotasi masing-masing. Namun dalam penelitian ini adalah purely sebagaimana subjek penelitian dan teman-teman pedila dan pekerja seks yang saya wawancara mengidentifikasi diri mereka sendiri, dan dari bagaimana organisasi-organisasi yang saya kerjasama dalam penelitian ini menyebut kelompok jangkauan mereka gitu. Jadi perempuan pekerja seks ini merupakan self-identify, yang itu pengakuan diri bahwa mereka merupakan perempuan yang melakukan pekerjaan seks atau sex work yang sebagai definisi terminologi umum untuk mencangkup sex work dari pornografi, street-based sex work maupun indoor-based sex work seperti kafe, panti pijat, dan segala macam. Namun untuk perempuan yang dilacurkan adalah terminologi yang diberikan pada perempuan yang menjadi korban pelacuran. Ini bisa jadi korban trafficking dan semacamnya gitu ya. Yang mana pemberian label perempuan yang dilacurkan ini menempatkan mereka pada posisi korban yang harus ditolong gitu ya.
Tapi bukan berarti pemberian label korban ini adalah sesuatu yang degrading atau menempatkan mereka pada posisi lemah, namun juga ini sangat penting untuk mengakui kekerasan dan victimisasi yang mereka alami selama ada dalam ranah dan industri sex work ini, gitu. Untuk latar belakang penelitiannya adalah bahwa saya berfokus pada stigma yang sebagai bentuk dan akar dari kekerasan terhadap pekerja seks. Yang kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja seks dan pedila ini masih prevalen dengan bentuk dan akar yang beragam, dari kekerasan fisik, verbal, ekonomi, seksual, dan hingga aktor yang dari publik, dalam ranah publik, di mana privat maupun negara gitu ya. Ini dilandasi dengan konsep sexual politics dari WIS tahun 2017 yang merupakan kontestasi kuasa dari hubungan struktural, kuasa struktural terkait seks, gender, seksualitas, dan hubungannya dengan patriarki gitu. Dan dari panel sebelumnya juga sudah dibahas gitu ya tentang bagaimana relasi kuasa dalam masyarakat patriarkis di mana perempuan ini ditempatkan, terutama dominasi perempuan oleh laki-laki dalam segala aspek, terutama aspek seks dan seksualitas. Nah, pemberian stigma dan label ini sebagai hukuman sosial bagi perempuan-perempuan yang dianggap tidak tunduk dan mengikuti norma-norma yang ada dalam masyarakat patriarkis ini gitu. Ini bentuk yang dianggap menentang hegemoni yang ada, sehingga stigma ini dibuat untuk menjadi justifikasi untuk melakukan kekerasan, kebencian, dan diskriminasi lain gitu. Di Indonesia sendiri itu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang pekerja seks secara keseluruhan, dalam artian undang-undang dan secara nasional, melainkan dari peraturan daerah yang diskriminatif seperti Perda tentang Ketertiban Umum, tindakan asusila dan sebagainya. Nah, penelitian yang banyak dilakukan di Indonesia sendiri itu fokusnya seringkali pada victimisasi dan diskriminasi yang dialami maupun moralitas dan agama. Padahal upaya resistensi dan perjuangan dari teman-teman pekerja seks dan pedila ini juga tidak kalah penting untuk dibahas. Dalam 3 organisasi yang menjadi mitra saya dalam penelitian ini, saya bagi menjadi 2 kategori, yaitu union dan PSO. Union itu sebagai seperti serikat, yaitu seperti opsi yang dibangun dan dijalankan oleh teman-teman yang self-identify sebagai pekerja seks. Sedangkan PSO adalah Positive Supporting Organization, yang dimana mereka ini melibatkan pedila dalam organisasinya, namun fokusnya itu bukan untuk pengakuan atas pekerjaan mereka sebagai pekerja seks, namun untuk harm reduction, untuk penjangkauan, peningkatan pengetahuan, peningkatan consciousness, dan perlindungan, gitu. Ada 3 pertanyaan penelitian yang saya coba jawab dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana resistensi yang dilakukan pekerja seks perempuan dan pedila melalui organisasi dalam melawan stigma, faktor yang melatar belakangi, dan dampak asistensi yang dilakukan terhadap kondisi pekerja seks perempuan dan pedila. Penelitian ini melakukan penelitian kritis kualitatif dengan tipe penelitian feminist narratif dengan teknik pengumpulan data, observasi lapangan, pembicaraan mendalam, studi literatur, dan dokumen. Dengan subjek penelitiannya pekerja seks dan pedila atau mantan pekerja seks dan pedila yang terlibat dalam organisasi merupakan fungsionaris maupun bagian dari kelompok jangkauan. Hasilnya adalah stigma yang diberikan gitu terhadap teman-teman pekerja seks dan pedila ini, terutama stigma buruk ini merupakan alat pengendali sosial gitu ya, merupakan manifestasi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam ranah seks dan seksualitas. Stigma terhadap perempuan ini juga berasal dan juga didorong oleh institusi-institusi hukum, institusi-institusi sosial dan kesehatan yang kemudian diinternalisasi sebagai stigma diri oleh perempuan pekerja seks dan pedila. Stigma buruk ini beragam ya, mungkin bisa lebih kita sangat familiar gitu. Stigma bahwa perempuan pekerja seks dan pedila adalah kelompok yang disposable gitu, yang hina, yang dapat dibuang setelah mereka melakukan tugasnya, yang tidak pantas menerima bantuan ataupun ditolakkan sebagai human being dan dihargai hak-haknya gitu.
Dan ini didorong sendiri oleh media, pemerintah, aparat hukum yang melakukan razia dan seringkali dipamerkan gitu ya hasil pas razia ini, kayak razia menjelang bulan Ramadan, seberapa banyak penggunaan kata PSK juga mereka difoto, dipajang dalam media massa gitu. Mungkin kemudian kata-kata hinaan gitu terhadap orang lain yang sering dilontarkan sebagai lonte, lacur, dan segala macam itu justru mendorong stigma buruk tersebut dan mendorong kekerasan yang diterima yang dialami oleh pekerja seks dan pedila gitu. Nah, victimisasi atas stigma dan kekerasan tersebut melatar belakangi perjuangan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pekerja seks dan pedila melalui organisasi, yakni OPSI, KPI, dan Yayasan Banyuwangi, dan masih banyak lagi gitu. Nah, ketiga organisasi tersebut memiliki perspektif, akses sumber daya, dan ruang lingkup yang berbeda terkait bentuk asistensi yang mereka lakukan untuk yang mengaruhi juga bagaimana mereka mendekati atau mengapproach stigma dan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok jangkauannya. Nah, ini ada rangkuman interaksi bentuk asistensi dengan prekondisi diskriminasi yang berdasarkan paper Awitzer tahun 2018, bahwa OPSI, KPI, dan Banyuwangi mereka memiliki interaksi yang berbeda secara keseluruhan. OPSI dan KPI secara umum memiliki program kerja dan interaksi yang dengan prekondisi yang kurang lebih sama gitu ya, bahasa netral, bekerja sama dengan media massa, mendukung dekriminalisasi pekerja seks dan pedila, mendorong aktivisme pekerja seks, dan mendorong kerjasama dengan komunitas akademik. Sedangkan yang berbeda dengan Banyuwangi adalah Banyuwangi tidak bekerja sama dengan media massa gitu. Namun dapat dilihat bahwa ketiga organisasi ini tidak berinteraksi dengan prekondisi mobilisasi industri, di mana mengharuskan mereka untuk bekerja sama dengan Germo, Muncikari, orang-orang yang justru dianggap merupakan yang aktor utama eksploitasi perempuan pekerja seks dan pedila ini, karena mereka hanya ngambil uang pendapatan, namun tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan pekerja seks dan pedila. Nah, ini berdasarkan ini juga pembagian organisasi dalam berdasarkan perspektif tujuan, aksi, dan strategi yang dilakukan. Bahwa perlu digaris yang berbeda antara OPSI dan KPI misalkan. KPI ini adalah organisasi perempuan secara keseluruhan, advokasi perempuan dan perjuangan hak perempuan keseluruhan, yang di mana perempuan yang dilacukan adalah hanya salah satu dari kelompok kepentingan mereka. Sedangkan OPSI itu murni dari pekerja seks, dan sedangkan Banyuwangi juga dibangun oleh pekerja seks perempuan dan mantan pekerja seks dan mantan pedila yang fokus pada pelayanan, yang dimana pelayanan akses kesehatan dan pendampingan yang case by case gitu. Dengan OPSI dan KPI memberikan opsi misalkan kelas peningkatan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, memiliki community legal service, yaitu bagi anggota-anggota mereka itu dilatih sebagai paralegal untuk mendukung proses hukum ketika kelompok jangkauannya terlibat kasus hukum ataupun kena razia dan ditaruh di panti sosial dan sebagainya. Ya, ada juga yang memberikan akses pada pembuatan dokumen-dokumen administratif untuk akses BPJS dan bantuan sosial, karena banyak dari perempuan yang dilacukan ini merupakan orang dari luar daerah gitu, dari daerah Jakarta yang tidak memiliki KTP, tanda akta kelahiran, dan kartu keluarga yang cukup untuk bisa mereka mengakses pelayanan publik sosial dan kesehatan yang ada di tempat mereka tinggal sekarang, yaitu kebanyakan di Jakarta. Gitu. Mbak, 3 menit lagi, Mbak ya. 3 menit lagi, Mbak. 3 menit lagi. Untuk asistensi yang dimaksud itu asistensi budaya, yaitu dengan fokus
pengembangan kesadaran kritis atau critical consciousness yang penting untuk reklaimnya agensi diri masing-masing pekerja seks dan penggila. Nah, opsi sendiri mereka ketiga organisasi ini memperjuangkan hal-hal yang berbeda, namun landasannya tetap satu, yaitu penghapusan stigma dan perlindungan pekerja seks dan penggila dari diskriminasi dan kekerasan. Nah, pentingnya adalah organisasi itu menjadi pressure group atau kelompok-kelompok yang memberikan tekanan untuk advokasi untuk undang-undang dan produk hukum yang pihak pada perlindungan perempuan, di mana mereka menyematkan pasal-pasal juga yang dapat mencakup untuk perlindungan pekerja seks dan penggila. Penting juga untuk dilihat perubahan-perubahan yang terjadi di akar rumput, bukan hanya dampak yang radikal dan perubahan yang besar, namun juga kesadaran dalam pekerja seks dan penggila dalam diri mereka sendiri untuk perlindungan diri misalkan, atau penghapusan self stigma atau stigma diri. Dan pemahaman akan opresi dan kekerasan yang dialami oleh tiap kelompok juga akan menghasilkan kebutuhan pemberdayaan yang berbeda pula. Nah, kesimpulannya adalah masalah posisi pekerja seks penggila dalam masalah kompleks yang melibatkan banyak pihak, namun seringkali dilupakan bahwa pihak terpenting adalah kelompok pekerja seks dan penggila itu sendiri sebagai kelompok utama yang paling terdampak. Nah, karena itu tiap organisasi yang memiliki fokus berbeda adalah aktor-aktor yang paling penting dan paling terbaik dalam menjangkau perempuan pekerja seks dan penggila. Upaya resistensi ini penting untuk bersifat terorganisasi dengan pendirian kuat atas perspektif yang diambil, yang agar menjadi kunci upaya resistensi yang berkelanjutan. Gitu. Mungkin segitu dulu. Nanti untuk hal-hal yang lain bisa dibahas pada sesi diskusi dan Q&A. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Mbak Dira untuk presentasinya. Sekarang kita menuju ke yang kedua, yaitu Mas Farid Mutakin. Mas Farid Mutakin akan mempresentasikan dari autobiografi gay aristokratik Jawa, seksualitas queer di Indonesia awal abad ke-20. Silakan Mas Farid untuk mempresentasikan. Terima kasih. Sudah kedengaran suara saya, Mas Wisnu? Sudah, Mas. Sudah. Sip. Selamat pagi semuanya. Selamat. Saya akan mempresentasikan paper saya. Yang kali ini saya beri judul dari autobiografi gaya aristokratik Jawa awal abad 20. Dan saya kasih subjudul Sejarah Kontemporer Seksualitas Queer di Indonesia. Saya ingin mengawali presentasi ini dengan mengucapkan Happy Pride Month buat semuanya, terutama buat komunitas LGBTIQ di Indonesia atau dimanapun berada. Be proud of yourself, of ourselves, ya. Karena kebetulan ini bulan Juni bertepatan dengan Pride Month. Terutama tepatnya nanti tanggal 28 Juni kita akan merayakan salah satu sejarah penting dalam gerakan LGBTIQ global, yaitu penyerangan Stonewall Bar di New York. Saya ingin dari segi isi. Oke, sebentar Mbak Michi. Begini ya. Oke, sudah oke ya. Makasih Mbak Wiji. Saya ingin mulai presentasi ini dengan menyampaikan sejarah yang saya sebut intelektual journey saya berkaitan dengan studi tentang LGBTIQ, terutama studi tentang non-heteroseksualitas khususnya di Indonesia. Saya memulainya dari segi, meskipun sejak saya terlibat di gerakan feminisme, waktu saya bergabung dengan Puan Amalia, saya sudah mulai terekspos dengan isu-isu LGBTIQ, tapi saya mulai lebih intens, terutama menjadikan isu LGBTIQ ini sebagai salah satu academic interest saya ketika saya mengambil master di Southeast Asian Studies, Ohio University, dan itu proses yang sangat penting karena saya mulai terekspos dengan literatur tentang LGBTIQ. Saya juga mengambil mata kuliah sejarah politik LGBTIQ di Amerika yang membuat saya
akhirnya bisa terlibat dalam kajian-kajian LGBTIQ ini. Saya menulis salah satunya paper saya saya pikir itu salah satu yang awal ya dalam kajian LGBTIQ di Indonesia, khususnya dengan mengambil background Islam. Saya menulis pentingnya mengubah cara pandang kita tentang cara pandang keislaman kita tentang homoseksualitas atau tentang LGBTIQ. Tapi itu periode awal saya terlibat dalam kajian LGBTIQ. Saya mencoba dalam tanda kutip gitu ya, mengutak-atik Al-Quran, teks-teks Al-Quran yang kita anggap sering jadi rujukan dan jadi legitimasi homofobia gitu loh. Tapi sebagai generasi awal, saya waktu itu yang saya bilang tadi tidak hati-hati dalam pendekatan saya terhadap sejarah gitu ya. Jadi saya juga memposisikan teks Al-Quran itu juga sebagai sejarah, padahal sekarang saya berpikir bahwa teks Al-Quran itu bukan sejarah. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran tidak sepenuhnya adalah sejarah. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita perlu melakukan perubahan. Waktu itu pesan saya perlu melakukan perubahan pandangan keislaman terhadap ayat-ayat homoseksualitas. Dan yang lebih penting lagi, salah satu ekspos yang penting adalah tentang apa yang jadi tren dalam scholarship LGBTIQ, yaitu seakan-akan bahwa kita menyadari bahwa kesadaran homoseksualitas itu muncul lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai globalisasi budaya dan politik gay Barat dan Amerika, the globalization of Western gay movement dan gay liberation. Salah satu tokohnya ini teman Pak Dede Utomo, yaitu Dennis Altman. Sehingga kita nggak berpikir bahwa ada kesadaran lokal, ada kesadaran translokal terkait dengan homoseksualitas itu. Terus kemudian saya mulai belajar antropologi seksualitas dan antropologi gender yang mulai memahami bahwa social construction of sexuality, termasuk juga social construction of homosexuality, di mana penting melihat proses-proses lokal yang menjadi background kultural tumbuhnya kesadaran-kesadaran seksualitas dan gender, termasuk kesadaran-kesadaran non heteroseksual identity atau non heteroseksual desire atau non heteroseksual relationship seperti itu. Ketika saya mulai mengambil beberapa mata kuliah antropologi gender dan antropologi seksualitas di Ohio, di Binghamton University sekarang ini, itu salah satunya, sehingga saya mulai sadar bahwa ada proses lokal yang sangat penting juga untuk menumbuhkan dalam tanda kutip ya kesadaran non heteroseksual itu. Selanjutnya tentang dokumen ini, saya pegang bukunya yang saya bahas, yaitu Autobiografi Gay Aristokratik Jawa. Ada beberapa versi. Pertama adalah versi manuskrip aslinya, Jalan Sempurna, yang ditulis atas nama Sucipto sebagai tokoh yang menulis dan juga menceritakan dirinya dalam naskah ini. Bertahun 1928, ada 2 naskah menurut edisi yang menyunting, yaitu nanti Amin Budiman. Dua naskah itu berjumlah 195 dan 273 halaman, tapi hanya satu naskah yang diberi judul Jalan Sempurna dengan tanda tangan dan nama Sucipto tahun 1928. Tapi saya tidak punya akses ke naskah asli ini, naskah yang menurut Amin Budiman, seorang sejarawan yang pertama kali menemukan naskah ini, menggunakan bahasa Melayu yang susah dipahami dan seterusnya seperti itu. Jadi makanya pengeditan dan editing dan suntingan oleh Amin Budiman ini menjadi penting, dan saya menggunakan naskah yang disunting oleh Amin Budiman ini sebagai editor dari 2 naskah sejarah aslinya itu. Dan Amin Budiman
kemudian memberi judul naskah itu dengan Jalan Hidupku, autobiografi seorang Gai pria di Jawa awal abad 20, diterbitkan oleh Apresiasi Gai Jakarta. Nah, ini juga saya pengen tahu, saya coba telusuri Apresiasi Gai Jakarta, karena sebagai penerbit, itu artinya dia punya posisi penting dalam gerakan LGBTIQ di Indonesia, dalam gerakan kegayaan di Indonesia, terutama dalam aspek produksi pengetahuan. Tapi saya coba telusuri, hampir tidak menemukan informasinya. Mungkin nanti Pak Dede bisa cerita tentang Apresiasi Gai Jakarta ini. Nah, yang saya ingin tekankan dalam proses suntingan ini, itu artinya ada settingan dari editor untuk menunjukkan bahwa naskah ini adalah tentang kehidupan gay gitu loh. Seperti itu. Padahal naskah aslinya berjudul Jalan Sempurna. Maaf, Jalan Sempurna. Tapi Amin Budiman sebagai editor mengubah judul naskah tersebut dengan Jalan Hidupku, autobiografi seorang gay pria di Jawa awal abad 20. Nah, ini juga menarik. Terbit tahun 1992. Kita bisa membayangkan situasi tentang kehidupan non heteroseksual, terutama warga negara gay di situ ya, termasuk keputusan Amin Budiman sendiri untuk menjuduli naskah ini dengan dengan terang-terangan menjudulin dengan gay, ya otomatis. Tapi yang saya ingin munculkan adalah keberanian ini muncul dari mana sehingga Amin Budiman memutuskan memberi judul naskah ini dengan sangat letterlock, kata-kata gay seperti itu. Otomatis sebenarnya di zaman 92 itu kan Orde Baru juga masih sangat kuat, dan politik gender dan politik seksualitas yang tradisional dikembangkan oleh Orde Baru masih sangat kuat. Otomatis naskah yang diedit oleh Amin Budiman ini nggak berumur panjang, karena Mahkamah Agung hanya dalam hitungan bulan langsung membredel naskah ini. Beruntung udah sampai ke mana? Ke perpustakaan-perpustakaan, salah satunya juga di perpustakaan-perpustakaan terutama di universitas-universitas luar negeri yang punya Southeast Asia pasti punya dokumen ini. Nah, sebagai supingan sekali lagi, jadi mungkin sesuai dengan kritik sejarawan begawan sejarah Indonesia Ben Anderson juga, bahwa mungkin banyak distorsi, karena meski Amin Budiman menyebutkan bahwa mengakui sangat susah memahami dan membaca naskah aslinya yang berbahasa Melayu dan kadang-kadang ditulis terburu-buru seperti itu, setelah jadi naskah yang diedit oleh Amin Budiman ini, kita bisa membacanya dengan enak. Itu artinya sudah ada proses editing yang luar biasa yang membuat buku ini mungkin dalam satu sisi mengalami distorsi, tapi di sisi lain sebenarnya membantu kita untuk membaca naskah asli tersebut. Jadi kita bicara akurasi misalkan kayak gitu, mungkin bisa jadi tidak sepenuhnya akurat gitu loh, pemahaman atau penyuntingan yang dilakukan oleh Amin Budiman ini. Tapi yang saya bilang tadi di judul, yang saya ingin katakan nanti adalah bahwa saya tidak akan, pertama saya tidak akan memposisikan diri sebagai sejarawan yang terlalu ketat dengan tadi fakta-fakta itu. Yang kedua juga saya ingin memposisikan naskah ini dalam konteks yang saya sebut sebagai sejarah kontemporer gitu, bahwa pernah ada lalu berkembang, termasuk dalam konteks penerbitannya itu gitu, bahwa setelah ada naskah, ada orang yang berpikir untuk menerbitkan ini, dan itu berani sekali seperti itu. Itu mungkin yang paling penting saya garis bawahi. Kenapa, Mas? 3 menit lagi, Mas. 3 menit lagi, Mas. 3 menit 3 menit lagi. Iya. Oke, nggak apa-apa, tapi mungkin banyak cerita tentang pengalaman gay di sini gitu ya. Yang kemudian saya sebut sebagai sejarah queer Nusantara. Otomatis memang seperti Amin Budiman nggak ada istilah queer dalam buku ini, tapi nggak ada istilah bukan berarti secara praktis juga nggak ada, karena secara konseptual memang konsep queer sendiri sangat baru gitu ya, hanya dalam 10-15 tahun belakangan ini. Mungkin saya langsung jumping aja, ini sekilas kegayaan dan yang diciptakan dalam buku, soal analisa dan tafsir saya terhadap naskah ini. Pertama bahwa coba di atasnya, ya,
Pertama, bahwa seksualitas dan gender queer bagi saya merupakan perebutan ruang. Jadi walaupun yang saya bilang tadi nggak ada konsepnya di tahun 1920, tapi sebagai praktek bahwa sebagai praktek queer adalah upaya untuk merebut ruang yang saya sebut sebagai transgendering dan non heterosexizing space gitu ya, untuk mengisi ruang-ruang yang selama ini sangat heteronormatif, sangat heterosentrik, sangat gender binary dengan berbagai termasuk aktivitas gitu ya, termasuk perilaku, karena di tahun 1920-an ini mungkin kita belum juga menyadari tentang identitas homoseksualitas gitu ya. Identitas tentang keragaman gender yang masih ada adalah menunjukkan perilaku, menunjukkan aktivitas yang terkait dengan itu. Tapi mengisi ruang-ruang itu dengan aktivitas dan perilaku seperti itu sudah menjadi upaya merebut ruang supaya bisa lebih non hetero misalkan kayak gitu. Yang kedua, pengalaman dan realitas non heteroseksualitas dan non gender binari Nusantara ternyata berdasarkan buku ini bukan hanya etnolokalitas yang melekat pada budaya lokal seperti yang kita kenal five gender di Bugis gitu ya, terus juga praktek-praktek non heteroseksual yang melekat pada beberapa ritual dan praktek budaya lokal seperti di Madura, di Aceh, kemudian di Jawa Timur. Tapi kita juga punya ternyata praktek-praktek non heteroseksual individual yang saya sebut sebagai non etnik gitu ya, tapi praktek-praktek nasional translokal seperti yang ditunjukkan oleh Sucipto ini gitu loh. Dan itu kita harus mengakui sebagai aktivitas yang otentik tentang ke non heteroseksualan dalam sejarah Indonesia kayak gitu. Jadi itu juga harus diakui, meskipun untuk mengakui non heteroseksual dalam konteks budaya mungkin lebih mudah gitu ya, karena itu budaya belum sepenuhnya jadi Indonesia. Tapi ketika kita menunjuk dan menemukan praktek non heteroseksual dan non binary gender yang lebih individual dan lebih di luar dari konteks budaya, kita mungkin itu karena kita akan lebih banyak menstigma perilaku-perilaku seperti itu. Yang kemudian bahwa pengalaman non heteroseksual dan non binary gender individual seperti Sucipto adalah pengalaman otentik dan itu bagian dari sejarah seperti itu. Tafsir lain yang sangat penting adalah bahwa space non heteroseksualitas dan non gender binary bukan hanya seni rakyat, tadi saya sudah menyebutkan itu, dan itu juga pengalaman same sex gitu ya, yang seperti ditunjukkan oleh Sucipto tadi perlu dikontekstualisasi sebagai bagian dari pertumbuhan LGBTIQ movement yang akhirnya menginspirasi seperti tadi penerbitan buku ini sebagai bagian dari produksi pengetahuan yang non heteroseksual, yang non heteronormatif seperti itu. Itu yang mungkin jadi sangat penting kenapa publikasi naskah ini perlu dikontekstualisasi sebagai bagian dari naik turunnya atau yang saya sebut sebagai sejarah kontemporer gerakan LGBTIQ di Indonesia. Tidak terpisah dari pengalaman individu seperti Sucipto, tapi juga tidak terpisah dari proses-proses sosial yang lain yang akhirnya menginspirasi penerbitan buku ini. Terakhir, sekedar sharing literatur yang saya rujuk, ada Ben Anderson, naskah ini sendiri, ada Judith Butler, dan nanti saya akan share karena yang saya bilang tadi bahwa paper ini berdasarkan paper yang saya tulis sekitar 15 tahun lalu waktu saya masih di OIU. Semoga ada beberapa poin yang bisa ditangkap. Mohon maaf dengan waktu yang terbatas. Terima kasih Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mas Nasrul untuk presentasinya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga dari Mbak Yasinta Fatmawati SNMA, The Program Doctoral Antropologi UGM. Mbak Yasinta akan mempresentasikan lian, aneh, dan pembangkang politik identitas perempuan, feminis, dan queer di Indonesia. Silakan Mbak Yasinta. Selamat pagi semuanya. Sebentar saya akan share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Belum Mas terlihat Rita. tapi belum muncul. Ya, sudah. Sudah, Mbak. Sudah.
Iya, tapi kok masih belum bisa jalan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Mbak. Oh ya, ya Ya, pagi ini saya akan sedikit bercerita tentang ini. Nah, penelitian saya ini sebenarnya spontan sih. Ini kayak apa ya? Karena saya melihat apa? Ini membuka pendaftaran untuk menjadi tech center ini, jadi saya memasukkan proposal saya tentang ini. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebagai saya sendiri kan hidup di Jawa gitu. Saya sendiri lahir dan besar di Jawa dan melihat hal-hal ini, oh ternyata hal-hal ini tuh sangat berpengaruh gitu. Apa yang selama ini dianggap sebagai ideologi orang Jawa itu tuh ternyata sangat berpengaruh sekali kepada semua kehidupan gitu, bahkan ke kepada bagaimana gender seseorang itu bisa ditekan sedemikian rupa itu karena ya ideologi yang didapat dari lahir itu gitu. Nah, ini dalam tradisi Jawa sendiri laki-laki itu adalah manusia yang lebih utama gitu. Oleh karena itu kan biasanya kenapa saya muncul pendapat seperti ini karena memang dari beberapa literatur memang laki-laki itu dikatakan memang yang manusia utamanya. Karena itu kan biasanya anak laki-laki yang diutamakan gitu kan. Biasanya anak lanang gitu. Di mana-mana banyak disebut kata-kata anak lanang seperti itu. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh agama yang dianut sebagian besar oleh masyarakat Jawa. Di sini lebih spesifiknya adalah Islam, Hindu, dan Katolik. Karena di tiga agama ini pemimpin ritualnya adalah laki-laki. Gitu. Di agama lain mungkin seperti Kristen gitu kan perempuan bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pendeta. Tapi di Islam, Hindu, Katolik, apalagi Islam ini yang paling besar di Jawa itu karena imam pemimpin agama itu yang mempengaruhi kenapa posisi laki-laki itu selalu lebih utama. Karena itu juga dianggap dekat dengan Tuhan karena dia imam, pemimpin agama, oleh karena kan dekat dengan Tuhan. Sedangkan gender lain itu ada di bawahnya. Kalau kita mengikuti dengan heteronormatif, tentunya perempuan-perempuan yang ada di bawah laki-laki itu sendiri. Gitu. Nah, nah, di Jawa juga ada konsep yang disebut oleh kesempurnaan laki-laki karena laki-laki ini adalah gender utamanya, manusia utamanya. Jadi yang dituntut untuk jadi sempurna itu juga laki-laki. Jadi ada konsep kesempurnaan pria. Jadi ada yang dinamakan Joko Mardiko. Jadi laki-laki yang merdeka, laki-laki yang sudah sampai ke level yang merdiko. Jadi apa ya? Yang paling atas gitu. Jadi itu adalah adanya Garwo, Wismo, Curigo, Turonggo, Kukilo. Nah, Garwo sendiri di sini adalah istri, Wismo itu rumah, Curigo itu bisa diartikan secara harfiah itu adalah senjata, tapi bisa juga diartikan maknanya itu adalah pekerjaan gitu. Kalau sekarang gitu. Lalu Turonggo itu adalah kuda tapi kalau modern berarti kan kendaraan gitu. Kukilo itu burung itu kalau makna sekarang itu berarti hiburan gitu. Karena pria Jawa itu kan harus memiliki kukilo itu sebagai hiburannya. Oleh karena itu kan biasanya di orang-orang Jawa itu mempunyai kandang-kandang burung yang digantung di rumahnya gitu. Nah, sedangkan perempuan di sini tuh dianggap sebagai pendukung kehidupan laki-laki. Jadi seperti Garwo Wismo. Garwo itu berarti kan dia perempuan itu posisinya adalah sebagai pendukung kesempurnaan laki-laki di situ gitu. Karena dia jadi Garwo. Wismo itu berarti si perempuannya ini adalah penjaganya itu. Nah, ada pepatah Jawa, sedangkan kalau laki-laki tadi Joko Mardiko, kalau perempuan itu adalah di posisi surga nunut neraka katut gitu. Berarti kan di sini dia diposisikan sebagai di surga aja dia menumpang. Nah, kalau nerakanya dia ikut gitu. Jadi dia bukan sebagai tokoh utamanya, hanya sebagai tokoh pendukungnya.
yang bahkan sampai surga aja dia hanya ikutan si laki-laki ini gitu. Nah, kodratnya dalam budaya Jawa ini adalah mana, macak, masak. Nah, ini yang akan saya bahas bagaimana mana, macak, masak ini sangat berefek banget ke bagaimana perlawanan perempuan dan di Jawa ini sendiri gitu. Nah, paralian karena laki ini adalah yang utama, berarti yang dilakin laki-laki ini menurut saya adalah dianggap paralian ini lain di luar laki-laki sebagai manusianya itu gitu. Jadi kalau di Jawa tuh uongnya itu adalah laki-laki, liannya ini adalah ya ini para perempuan itu terlahir sebagai manusia kelas 2 pendukung laki-laki tadi. Wanita, ada kata-kata wanita gitu. Kalau di lagu Jawa seperti ada lagu tak lelo 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 lego gitu, dang turu itu kan ada kata-kata jadiyo wanita utomo gitu yang berarti yang dipakai di Jawa memang kata-kata wanita seperti itu. Wanita itu diartikan ada yang menyebutnya wani ditoto atau wanut ditoto gitu. Berarti menempatkan perempuan itu sebagai objek pihak kedua, bukan sebagai subjeknya. Karena ditoto gitu. Bukan dia menotonya itu. Lalu ada kata-kata banci dalam bahasa Jawa itu singkatan dari bandule cilik, zakar kecil. Itu berarti dia itu meremehkan si laki-laki yang berzakar kecil ini gitu. Biasanya ini di untuk menyebutkan kepada teman-teman transseksual gitu, banci gitu kan. Itu berasal juga dari kata-kata yang seperti ini. Lalu ada juga wandu. Ini kan semuanya berarti berpusatnya kepada laki-laki gitu. Zakar yang memiliki zakar adalah laki-laki. Lalu wandu ini wadon dudu. Ini juga digunakan untuk menyebut teman-teman yang trans gitu. Karena maknanya adalah wadon dudu. Jadi ini adalah para lian itu yang menurut saya ada dianggap oleh masyarakat patriarki Jawa ini sendiri gitu. Lalu menjadi aneh. Kenapa aneh? Karena perempuan dan transgender ini itu tidak sesuai dengan kacamata patriarki Jawa gitu, standar patriarki Jawa gitu. Jadi kan karena itu mereka dianggap menjadi aneh untuk budaya Jawa ini sendiri, untuk budaya patriarki Jawa ini maksudnya. Jadi menjadi perempuan feminis ini kan memperjuangkan hak kesetaraan dan menentang patriarki. Itu dianggap menghalangi kesempurnaan dunia patriarki tadi. Ya, karena perempuan kan tadi dianggap sebagai pendukung. Karena itu kenapa kok dia pengen menjadi setara gitu? Karena padahal dia kan menjadi pendukung. Nah, ketika pandangan patriarki ini menganggap perempuan ini sebagai pendukung kesempurnaan laki-laki tadi, sebagai garwo tadi gitu. Jadi ini perempuan ini dianggap menjadi aneh, tidak sesuai dengan standar patriarki Jawa tadi. Lalu ada transgender perempuan, dianggap laki-laki yang tidak bersyukur, terlahir sebagai laki-laki yang dimana tadi dianggap sebagai manusia kelas 1 tadi, namun memilih menjadi perempuan. Jadi dianggap turun kelas oleh masyarakat patriarki Jawa ini. Karena itu mereka dianggap menjadi aneh. Kenapa kamu tidak bersyukur terlahir memiliki privilege seperti itu, lalu mau menurunkan derajatmu seperti itu. Lalu transgender laki-laki dianggap tidak tahu diri di sini, terlahir sebagai perempuan berusaha menjadi laki-laki. Jadi seperti karena kamu ditakdirkan tadi, menurut pandangan patriarki Jawa, kamu ditakdirkan kelas bawah. Tapi kamu berusaha sedemikian rupa untuk menaik kelas gitu, seperti itu. Nah, pembangkang di sini saya mengambil pembangkang tadi adalah bagaimana membalik macak, manak, masak tadi. Jadi ini adalah perlawanan terhadap patriarki Jawa. Bagaimana melawannya juga harus lewat ideologi itu tadi, gitu. Langsung menyerang ke ideologinya tadi. Kalau macak, manak, masak itu sebagai serangan, jadi gimana kalau kita serang lagi? Kalau menyerang patriarki Jawa ini dengan juga dari macak, manak, masak ini tadi. Macak itu penampilan. Jadi di sini transgender itu mendobrak
gender normatif dengan berdandan maca. Gitu. Saya menemukan di sini tuh berdasarkan pengalaman saya. Kenapa kalau saya main dengan teman-teman LGBTQ apa ikut acara gitu, itu kan biasanya bercanda-bercanda kan. Kan biasanya bercanda terus itu muncul kata-kata dari salah satu teman bahwa ternyata tidak semua, ternyata dandanan teman-teman transgender itu tidak sama di setiap daerah. Kalau di Jawa mungkin terlihat berdandan full begitu ya, berdandan sangat atraktif. Ternyata menurut cerita teman-teman yang melakukan penelitian di daerah Nusa Tenggara, di sana transgender itu kebalikannya, jadi tidak berdandan gitu. Jadi ini berarti kan dia mendobrak standar gender normatifnya, mendobrak dandanan bagaimana perempuan itu harus berdandan, seperti apa standar perempuan berdandan. Jadi teman-teman transgender itu mendobrak di situ gitu. Nah, sedangkan perempuan Mbak, feminis, maaf Mbak, 3 menit lagi Mbak ya. ya, iya Mas. Ya. Jadi perempuan feminis ini melawan standar kecantikannya dibuat oleh industri patriarki dengan berdandan sesuai keinginan atau bahkan tidak gitu. Jadi mereka juga memilih gitu karena memang standar berpenampilan itu merupakan konstruksi sosial yang dibuat oleh patriarki dari standar kacamata laki-laki gitu kalau di Jawa. Bentar, maaf, ini macet. Nah, mana adalah reproduksi, bagaimana hak-hak reproduksi itu gitu. Transgender melawan bahwa manusia harus bisa berproduksi. Jadi melawan standar patriarki itu bahwa manusia itu terlahir sebagai makhluk yang harus bereproduksi gitu. Dengan kata-kata mereka iso gawe enak ra iso mana. Itu menurut saya perlawanan gitu, menurut saya politik identitas mereka sendiri gitu. Jadi bisa yang artinya bisa membuat enak tapi tidak bisa beranak gitu. Lalu ada perempuan feminis gitu. Perempuan feminis juga sama kan juga memperjuangkan kebebasan reproduksi mereka, hak atas organ reproduksinya, hak atas kesehatan reproduksi, hak atas kontrasepsi, dan ada juga memilih child free gitu. Anak itu haknya mau punya anak mau tidak gitu. Atau bahkan isu-isu aborsi yang aman dan legal gitu. Karena bereproduksi kan bukan merupakan kodrat manusia tapi pilihan dan hak asasi untuk memutuskannya. Nah, di sini masa itu adalah peran domestik, lebih ke mau transgender dan perempuan feminis berjuang dalam isu ini dengan menunjukkan bahwa gender itu tidak membatasi pekerjaan mereka. Gender itu tidak membatasi baik maupun laki-laki maupun perempuan harus ada hak yang sama. Mengolah makanan tidak ada hubungannya dengan gender gitu. Pekerjaan juga tidak ada hubungannya dengan gender. Itu adalah kebebasan dan pilihan sendiri. Jadi intinya menurut saya bagaimana sebenarnya melawan patriarki itu bisa juga melawan dari langsung menyerang ke ideologinya gitu. Kita bisa membalik dan itu sudah terjadi sebenarnya tanpa kita sadari. Hal-hal yang sudah terjadi oleh yang dilakukan oleh teman-teman transgender itu juga dilakukan oleh teman-teman feminis dan itu juga karena mereka tuh berbagi pengalaman yang sama karena itu tadi karena mereka dianggap pian lalu mereka melawan itu tadi dengan pembangkang ini. Jadi yang berbeda gitu. Perbedaan itu adalah yang digunakan sebagai politik identitas mereka. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yesita untuk presentasinya yang membuat saya juga sedikit tengang gitu loh. Saya orang Jawa tapi saya nggak tahu tuh ya. Gitu. Oke, yang keempat yaitu presentasi dari Mbak Nanda Sani Azizah dari CRCS UGM ya. Mbak Nanda akan mempresentasikan mengenai memposisikan aktivisme queer Muslim Indonesia dalam wacana postkolonialisme, feminisme dan agama. Ya, silakan kepada Mbak Nanda Sani Aiza untuk mempresentasikan. Kayaknya nggak ada nih, Mas Wisnu. Nggak ada, Mas ya? Saya cek, kecuali bisa ngasih sign kalau ada di sini. Nanda Sani. Oke. Sebentar. Nggak ada Mas ya di daftar absen Mas ya?
di ini ya? Nggak ada ya. Nggak ada Mas ya. Oke, oke. Kalau tidak ada, eh, tiga ini sudah cukup ya, gitu. Nanti Mbak Ana bisa kita kondisikan seperti apa nanti ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk presentasinya. Tadi Mbak Indira mengatakan bahwa ada tiga organisasi yang apa namanya yang melihat resistensi perempuan yang dilacurkan atau perempuan pekerja seks melawan stigma. Kemudian Mas Farid apa namanya menjelaskan secara jelas autobiografi gay aristokrasi Jawa apa namanya karangan dari Sucipto Mas ya, karangan dari Sucipto Mas, karangan dari Sucipto ya, yang telah Ya, Sucipto. diedit oleh ya oleh Bapak Amin. Kemudian Mbak Yasinta juga telah mempresentasikan dengan secara gamblang mengenai alien, aneh dan membangkang ya, apa namanya politik identitas perempuan feminis dan queer di Indonesia di Pulau Jawa khususnya gitu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan dari atau sanggahan atau pendapat dari yang ada di sini gitu? Saya berikan dulu. Sebentar, saya lihat dulu Bisa saya pertanyaannya Pak ya. ya, karena kalau nulis Gimana? panjang. Oke, ya silakan, silakan Bu, silakan. Iya, saya ini muridnya Dede ya, tapi kemudian saya fokus ke seksualitas perempuan. Ke Mbak Yasinta ya, menarik ya. Saya dalam kerangka apresiasi hanya bertanya dari segi apa sejarah pembentukan masyarakatnya ya. Eh, Sebetulnya kalau kita merujuk pada Indonesia ya kebanyakan adalah kan dari Polinesia kata Prof. Peter Carey. Itu cara berpikirnya itu tidak publik dan private ya. Dan cara berpikirnya itu kalau kita merujuk pada cerita Panji dan Sekartaji itu ruang publik dan domestik itu bisa dipertukarkan. Jadi ini sebetulnya dan kemudian kita bisa merujuk Lingga Yoni, kemudian yang kalau di Cina itu apa Yin Yang gitu ya. Jadi itu sebetulnya satu cara berpikir yang kalau kita hidupkan kembali itu membuat konflik gender itu menjadi hilang ya karena justru kerjasama. Karena kalau kita merujuk pada penemuan neuroscience, perbedaan laki dan perempuan itu sangat kecil ya. Tapi kita besar-besarkan gitu. Peradaban Barat membesar-besarkannya. Nah, menurut Peter Carey itu budaya patriarki Barat dan Timur Tengah itu pada zaman Kartini itu sudah mapan. Nah, kita sebetulnya analisa-analisa kita itu terjebak pada periode itu gitu. Karena itu saya mau mencoba untuk menggali kembali tradisi Polinesia yang ada di Indonesia yang pada dasarnya berpikirnya matriarkat ya. Cuma karena saya bukan sejarawan dan hanya bisa sampai pada Panji Kartaji, itu nggak mampu saya lakukan. Tapi ini satu pemikiran yang penting gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Mbak Yasinta mau menjawab dulu atau ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu Esti. Jadi eh, masalah bagaimana sebenarnya peran itu bisa tukar ditukar kan sedemikian rupa gitu. Sebenarnya memang bisa gitu karena di masyarakat Jawa sendiri kan sebenarnya bagaimana peran perempuan itu kan juga penting kan, bagaimana peran perempuan seperti ibu itu juga penting bagi meskipun anak laki-laki setelah ayah meninggal gitu. Biasanya kan pemilik rumah adalah ibu tetap seperti itu kan. Tapi mungkin karena hal ini juga karena pengaruh itu tadi, pengaruh agama gitu tadi gitu. Agama Islam tentunya yang bagaimana menempatkan laki-laki itu sebagai imam gitu. Yang tidak bisa digantikan gitu. Karena perempuan sebagai seperti raja gitu. Raja Islam, raja Jawa itu sendiri kan sebenarnya
di sejarah-sejarah sebelum Islam masuk itu kan sebenarnya ada lah perempuan gitu. Tapi setelah Islam masuk, setelah Mataram Jawa, setelah Mataram Islam itu kan raja tidak bisa lagi perempuan gitu. Karena ya itu tadi, karena imam itu tadi gitu. Karena ini menurut saya adalah pengaruh itu tadi, agama Islam masuk ini tadi. Terima kasih. Tidak maaf, tidak hanya agama Islam saja, tapi maksudnya agama-agama Ibrani gitu. Jadi agama-agama Islam, agama Katolik seperti itu yang memang peran perempuan itu tidak menjadi imam gitu. Jadi menurut saya itu karena pengaruh agama-agama gitu tadi. Terima kasih. Baik, gimana apa namanya? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain dari yang di sini? Tadi kayaknya Pak Dede raise hand. Apakah Eh, jadi? Masih ada? nggak jadi, Mas. Apa? Nggak jadi, Mas. Coba sebentar, Mas Dede raise hand ya. Nggak ada tuh, Mas. Ini saya nggak ada raise hand-nya. Kayaknya terpental. Bentar, Mas Dede ya. Oke. Eh, kalau tidak ada, saya mau bertanya nih. Boleh nggak, Mas ya? Nggak Oke. boleh. Nggak boleh ya. Saya bertanya kepada apa namanya Mbak Yasinta nih. Saya tertarik sekali dengan penelitiannya. Eh, apa namanya pertanyaannya? Lian Anhir Bumangang itu kan dari budaya Jawa yang sangat kuat dalam melakukan praktek budaya heteronormatif ya. Nah, bagaimana menurut Mbak Yasinta dengan budaya lain di Indonesia? Apakah ada budaya lain di Indonesia yang tidak melihat lian, aneh dan pembangkang ini menjadi hal yang heteronormatif gitu, Mbak? Ya, karena pas saya lagi sekolah S2 itu di UGM itu kan ada teman saya yang fokus penelitiannya memang di daerah di masyarakat Bugis gitu. Ternyata di masyarakat Bugis itu di situ ada bisu. Bisu itu perannya sangat suci gitu, sangat sakral gitu. Itu adalah kebalikannya. Kenapa di Jawa itu dianggap lian gitu. Tapi di masyarakat Bugis ternyata itu adalah salah satu pemimpin tradisinya di situ, pemimpin budayanya. Jadi dia termasuk yang terhormat gitu. Ritual-ritual dipimpin oleh bisu gitu. Banyak yang ritual-ritual dipimpin oleh bisu seperti ritual kelahiran kalau nggak salah gitu. Jadi ternyata di situ tuh gender normatif itu nggak ada, laki-laki perempuan di luar itu tuh ternyata itu dianggap suci gitu, dekat dengan dewa. Lalu ada lagi cerita teman saya yang melakukan penelitian pada masyarakat Dayak. Di Dayak itu ternyata juga ada posisi seperti itu gitu. Ternyata ada pemimpin yang dianggap suci, yang dianggap dekat dengan dewa di di keyakinan masyarakat Dayak asli gitu, bukan bukan agama-agama modern maksudnya. Itu ternyata juga ada gitu posisi seperti itu gitu. Posisi bagaimana seorang yang terlahir jantan gitu. Maaf, saya menggunakan jantan betina ya. Maksudnya terlahir jantan gitu. Ternyata di situ dia dia berperilaku feminim gitu, berperilaku feminim dan berdandan feminim. Itu ternyata di situ dia dekat dengan Tuhan, dianggap dia dekat dengan dewa. Terima kasih. Nah, itu saya yang saya temukan. Oh, ternyata memang ini adalah pengaruh dari itu tadi, masuknya agama itu tadi, gitu. Agama-agama seperti Ibrani gitu, yang ternyata menspesialkan si laki-laki ini gitu. Itu juga menurut saya juga nggak terselalu menguntungkan bagi laki-laki sendiri, karena itu juga kan akhirnya jadi toxic masculinity juga kepada laki-laki, karena dia tuntutannya itu tadi. Dia kan berarti kalau sempurna itu harus mengikuti itu tadi kan, Joko Mardiko itu tadi. Berarti itu juga yang akhirnya menginspirasi pas penulisan tesis saya gitu. Ternyata yang menekan laki-laki, ketika laki-laki memiliki ketertarikan seksual yang beda gitu, ternyata mereka juga harus tetap menikah gitu. Karena kenapa? Karena standarnya itu tadi. Dia tidak akan dianggap laki-laki yang sempurna ketika dia tidak mencapai itu tadi. Ketika dia tidak punya garwo, kukilo, curigo,
dan lain sebagainya itu dia dianggap tidak menjadi si itu tadi, menjadi yang mardiko itu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi seperti itu Mbak ya. Oke, di sini ada Mas Aan Ansori ya. Saya lihat di apa namanya di peserta. Saya mau mendengar dari Mas Aan Ansori dulu nih gitu. Bagaimana sih konsep lian aneh dan membangkang di Jawa Timur Mas gitu? Apakah beda seperti Jawa Tengah atau di Jawa Barat itu Mas gitu? Saya pengen tahu Halo, Mas itu. ya, halo Wisnu. Tuh, Iya Mas. Saya pengen tahu Mas itu bagaimana konsepnya Banggang di Jawa Timur Mas itu. Karena Mas kan nggak Jawa Timur kan Mas ya gitu. Tinggal Jawa ya, Timur Mas. ya Wisnu. Aku terima kasih. Kok banyak orang-orang Jawa di sini kan. Tapi memang ini live ya, enggak live ya. Tapi aku mau cerita begini ya. Eh, di keluarga besarku ternyata ada sepupuku yang ternyata gay dan itu baru terdeteksi dan semua orang sangat kaget sekali di keluarga besarku itu. Dan tentu saja respon awal sebagaimana yang terkonfirmasi dari Yasinta bahwa laki-laki tidak boleh seperti itu dan lain sebagainya dan awalnya mereka memang memang apa ya against terhadap dia tapi kemudian aku intervensi untuk mengatakan kalau kamu tidak bisa mendukungnya you better keep your mouth shut saya bilang begitu jadi aku melihat bahwa konsep lian dalam perspektif non-binary ya, non-binary seperti yang disampaikan oleh Yasinta itu memang masih terus di apa namanya dirawat, tetapi pelan-pelan misalkan pelan-pelan terjadi apa ya semacam negosiasi gitu kan, negosiasi dan dan aku melihat bahwa pertarungan di negosiasi itu akan juga sangat dipengaruhi tidak hanya oleh kelompok lian itu sendiri, karena rata-rata mereka memilih untuk hopeless dan memilih untuk selfless. Sehingga aku melihat di banyak kasus ya, di banyak kasus betapa teman-teman yang heterocisgender ketika melakukan pembelaan terhadap teman-teman yang lian itu powernya menjadi berbeda, Wisnu, begitu. Jadi aku akhirnya mengambil satu kesimpulan begini ya, kalau untuk menghajar dalam tanda petik ya homofobia di kalangan teman-teman heteroseksual itu kalau dilakukan oleh teman-teman heteroseksual sendiri itu daya jelajahnya atau daya destruksinya itu menjadi cukup ampuh. Ini yang menurutku menjadi menarik bagiku. Jadi penyuaraan, jadi penyuaraan terhadap kesetaraan terhadap kelompok teman-teman lian di Jawa misalkan, ketika itu dilakukan oleh teman-teman yang non lian itu sendiri terhadap terhadap non lian yang lain itu bobotnya menjadi berbeda begitu karena begini aku sebagai orang yang dulu pernah homofobia ya siapa namanya Wisnu sekuat apapun orang-orang ini dulu ya ini aku ngomong dulu aku dulu maksudnya I used to be begitu. Sekuat apapun orang-orang LGBTIQ menjustifikasi dirinya sebagai yang benar. Namun ketika itu ngomong dari mulut mereka sendiri, aku tidak percaya. Dulu. Saya selalu ngomong, kalau dalam bahasa Jawa, Cek Mulo, itu kamu sendiri. Artinya ada konflik of interest begitu. Tetapi ketika yang ngomong, yang membela mereka, membela eksistensi LGBTIQ itu adalah orang-orang yang sama denganku, yang non hetero, yang heteroseksual cisgender, itu rasanya beda. Itu ya ya terima kasih negosiasi seperti itu. Jadi itu menurutku satu catatan penting. Mungkin aku kalau boleh ada dua pertanyaan pada Yasinta dan satu pada Farid kalau boleh Wisnu. Jika ada waktu. Ya Yang silakan pertama, silakan. Tapi iya. kita Yasinta, berdiskusi. iya. Ya. Yasinta presentasimu keren banget begitu ya, keren banget ya. Kalau kamu ngomong soal Jawa, kita ini Terima aku nggak tahu kasih. ya.
Ya, Jawa, Jawa ngapak. Oke, anggap saja Jawa. Jawa kalau menurut survei itu kan mengokupasi 40% ya. 40% dari total seluruh masyarakat ini. Eh, aku ingin tahu kalau seganas itu patriarki Jawa menyerimpung orang-orang lian, baik itu peran perempuan yang cisgender maupun perempuan yang transgender maupun LGBTIQ itu. Menurut kacamatamu per 2024 itu strategi penyerimpungan seperti itu masih cukup efektif atau tidak? Atau jangan-jangan ada perlawanan yang ternyata kelompok lian ini ngomong, iya deh lu serimpung model apapun, kami tetap ini. Sebab kalau kita nanti dipakai catatan statistik misalkan bahwa oh, soal perempuan lah, perempuan, bahwa ternyata tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan ini more or less setara. Dokternya mungkin lebih banyak laki-laki, tapi perempuan juga relatif lebih banyak. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya keganasan doktrin patriarki Jawa yang tadi kamu suarakan seperti itu kan ya apa hambar gitu. Ya, dia ada, tapi nggak cukup apa namanya nggak cukup berdampak gitu. Aku nggak tahu eksplorasimu. Dan yang kedua soal Farid, Farid terima kasih ya sebagai seorang Jawa. Aku Jawa tapi bukan ningrat. Aku belum baca tulisan yang sangat luar biasa dari Mas Sucipto itu. Farid, kalau menurutmu di ceritanya Sucipto itu dia ngomong nggak misalkan sejauh mana anasir-anasir Barat Hindia Belanda pada waktu itu me- mempengaruhi kegelian seseorang. Maksudnya begini kan, apakah di Sucipto itu menulis tentang refleksi tentang bagaimana policy atau norma yang diimpos oleh Protestanisme Belanda pada tahun itu sejauh mana mempengaruhi kegelian dan itu bisa terdetek di tulisan Jalan Sempurna. Aku kira itu, Wisnu. Sorry kalau terlalu panjang Gak apa Mas, gak apa waktunya. ini Makasih ya. Mas, apa namanya? Iya, karena waktu masih banyak waktunya, jadi coba kepada ya Mbak Sinta dan Mas Farid nih, apa namanya menjawab dulu apa yang ditanyakan oleh Mas Aan. Sorry, karena kita masih panjang waktunya Mas, masih banyak waktunya. Silakan Mbak Sinta. Iya, Kak Mas. Halo Gus Aan, sudah lama nggak ketemu. Jadi saya mau jawab itu kan pertanyaan Gus Aan ya, karena gimana tahun 2004 ini apakah semakin dahsyat atau tidak? Kalau menurut saya semakin dahsyat gitu. Karena sekarang ada media media sosial gitu yang semakin dahsyat di situ digunakan untuk menyerang para lian ini gitu. Penyerangannya itu bisa halus juga bisa semakin barbar gitu. Dari kita bisa lihat di X gitu. Kemarin viral sering ketemu gitu gimana mas-mas Jawa, mas-mas Jawa yang dalem dek gitu, yang selalu yang FYP beberapa saat yang lalu gitu, yang dalem dek gitu. Itu kan berarti malah menguatkan lagi gitu, gimana patriarki Jawa itu malah dianggap wow banget, keren banget gitu, disapa gitu aja, nggih mas gitu, disuruh-suruh gitu. Banyak konten-konten yang muncul itu ternyata bagaimana memperkuat patriarki Jawa itu tadi, kok malah menguatkan si itu tadi, gimana gimana macak manak masak itu tadi gitu. Itu untuk mendapatkan mas-mas Jawa. Jadi mereka malah memperkuat itu tadi, gimana dia berusaha di macak manak masak untuk mempesona mas-mas Jawa ini. Dan mas-mas Jawa ini adalah mas-mas produk patriarki itu tadi yang dididik sebagai makhluk patriarki itu tadi. Jadi kan semakin kuat gitu. Nah, masalahnya lagi mas-mas Jawa yang telah dipuja-puja ini itu menyerang lagi di malah besar kepala kan, jadi mas-mas patriarki ini besar kepala, dan itu juga akhirnya munculkan lagi serangan-serangan ke para lian ini gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana rame banget kemarin di bagaimana viralnya masak bekal suami gitu. Itu kan berarti dia memperkuatkan lagi kan bagaimana mereka si mas-mas Jawa ini malah oh ini loh perempuan ini loh yang paling sempurna. Terus mas-mas Jawa ini juga menyerang bagaimana
membuat viral postingan-postingan yang menyerang feminis, feminis yang dikatakan oh feminis itu nggak dandan gitu. Itu macak tadi gitu, diserang lagi feminis yang dikata maaf kemarin viral kan feminazi gitu, feminis yang bau, feminis yang apa gitu, itu kan menyerang lagi kan. Terus ada lagi kata-kata boti, boti itu kan buat menyerang menyerang bagaimana gender seseorang, bagaimana ketertarikan seksual seseorang kan, bagaimana peran gender dalam seksualitas seseorang gitu. Di situ yang digunakan semakin gila-gilaan malahan menurut saya karena adanya media sosial ini. Terima kasih. Mana Mas Wisnu? Itu loh, Mbak Erin. Menarik sekali jawabannya. Dan sekarang Mas Arif menjawab pertanyaan dari Gustaan, coba ya. Oke, terima kasih Kiai Haji Aan Ansori. Banyak fansan di sini Mas Aan. Ya, justru yang menarik, yang salah satu di blow up dari naskah ini, terutama setelah disunting adalah bahwa homosexual desire, homosexual relationship di zaman 1920 di kalangan pribumi itu justru muncul sangat natural. Misalkan saya ngelihat digambarkan di sini, dan itu terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang dewasa, tapi di kalangan anak-anak. Salah satu contoh, Sucipto menceritakan bahwa dia mulai jatuh cinta sebagai seorang gay gitu ya. Dia mengalami jatuh cinta sebagai seorang yang dianggapnya kok saya tidak jatuh cinta sama perempuan, tapi sama laki-laki yang lain adalah ketika dia di kelas 4. Bayangkan kan, kelas 4 itu berarti sekitar umur 8 tahun kayak gitu. Dia sudah mulai punya perasaan cinta terhadap laki-laki lain, dan memang buku ini lebih banyak menceritakan tentang kisah dia sebagai laki-laki perindu laki-laki, istilahnya kayak gitu ya, laki-laki yang menyukai laki-laki. Justru dia anggap bahwa ini adalah proses natural yang dia justru merasa heran ketika dia menemukan beberapa orang Belanda dan orang Eropa yang juga memunculkan perilaku-perilaku non hetero itu secara seksual kayak gitu. Misalkan menyukai dia, terus dia juga karena akhirnya dia juga punya komunitas gay gitu ya pada waktu itu, kemudian menemukan gay-gay lain termasuk gay Eropa, dia justru bertanya, loh ternyata di Eropa ada juga gitu loh perasaan-perasaan homoseksual desire seperti yang saya alami. Saya pikir ini hanya perasaan lokal gitu, perasaan saya sebagai orang Jawa, perasaan saya sebagai orang yang bukan orang Eropa seperti itu. Nah ini juga yang kemudian memunculkan tadi soal logika bahwa tahun 1920-an kenapa banyak experience gitu ya, experience kegayan di kalangan masyarakat Indonesia itu karena terinfiltrasi atau terpengaruh oleh pelaku-pelaku kegayan Eropa. Ternyata enggak gitu loh. Justru sebaliknya, 1920 juga masa di mana pemerintah kolonial mulai menerapkan, mungkin pengkaji gay Indonesia sudah mulai banyak tahu gitu ya, termasuk Mas Aan sendiri, mulai menerapkan hukum antisusila terhadap perilaku pedofilia kan. Ini salah satunya justru didorong oleh orang-orang kayak Sucipto ini gitu ya, yang lokal tapi juga mulai memunculkan pelaku kayak gitu. Jadi yang saya bilang tadi, experience atau relasi belum dalam bentuk identitas ya. Tapi sebenarnya ini juga bisa jadi pertanyaan, apakah experience itu sebenarnya sepenuhnya experience dan tidak berelasi dengan identitas. Yang non hetero dan non binari itu muncul sangat lokal gitu ya, sangat natural, dan itu juga tidak hanya muncul yang saya bilang tadi terkait dengan ritual, terkait dengan budaya-budaya tertentu yang selama ini kita pikir seperti five gender di Bugis dan lain sebagainya, tapi perilaku-perilaku individual seperti itu juga muncul seperti itu, dan yang dibilang sendiri oleh Suciptonya sangat natural, dan justru merasa bahwa
saya nggak terpengaruh yang lain, justru ini adalah perasaan lokal gitu loh yang dia bilang. Dan ketika dia menemukan orang-orang Eropa yang juga menunjukkan perilaku sama seperti dia mulai bertanya, loh kok ternyata di Eropa ada juga seperti itu gitu loh, kayak gitu. Jadi salah satunya saya pikir naskah ini penting, tapi kalau kita punya akses ke naskah aslinya yang ditulis Sucipto sendiri gitu ya, yang dalam bahasa asli, mungkin itu akan lebih, mungkin kita juga punya penilaian yang berbeda gitu ya, apa namanya, terkait pengalaman-pengalaman kegayaan itu. Sebelum kemudian apa namanya, kita membaca naskah yang sudah disunting, yang sudah dijuduli dengan apa namanya, gaya aristokrasi tadi gitu, sehingga kita juga sudah dibentuk untuk membaca naskah ini seutuhnya sebagai pengalaman kegayaan gitu ya, seperti itu. Mungkin itu karena di ujung sebenarnya dengan judul Jalan Sempurna ini siapa namanya, Sucipto ini juga ingin menunjukkan kegelisahannya yang akhirnya apa namanya, termasuk kegelisahan-kegelisahan yang ditumpahkan melalui jalan-jalan yang lebih spiritual, lebih reflektif, seperti itu. Hal seperti itu mungkin yang bisa dijelaskan. Tapi saya menggunakan naskah ini ya, yang saya bilang tadi lebih ke dalam konteks apa namanya, yang saya sebut tadi, sejarah kontemporer gitu loh. Maksudnya kita melihat pada waktu itu sudah ada kayak gitu, tapi bahwa ternyata berlanjut gitu loh. Termasuk melalui penerbitan tadi yang saya bilang berani banget sih kemudian mengolah naskah ini dengan judul apa namanya, autobiografi gaya aristokratik Jawa gitu ya. Dan itu 1920 kayak gitu. Dalam konteks itulah kemudian saya melihat naskah ini menginspirasi orang untuk do something, terutama dari segi produksi pengetahuan yang non heteroseksis gitu ya, yang non heteroseksual seperti itu. Dan sekali lagi yang membuat saya menganggap naskah ini penting adalah bahwa tidak seperti naskah-naskah tentang keragaman gender dan seksual yang selama ini dominan ketika mengkaji Indonesia, yang lebih apa namanya, melihat pengalaman-pengalaman etno lokal gitu ya, yang melekat pada budaya. Naskah ini seutuhnya tentang individu yang mengalami atau melakukan pengalaman-pengalaman kegayaan itu gitu, yang ternyata di tahun 1920 itu dia punya komunitas gitu, yang salah satunya mendorong seperti saya sebutkan tadi soal hukum anti pedofilia yang terus menyasar hukum yang terus menyasar orang-orang yang dianggap berperilaku homoseksualitas ini, seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa moga-moga menjawab Mas Aan. Oke, terima kasih Mas Farid. Ini ada pertanyaan lagi Mas ya. Pertanyaan dari apa namanya, dari chatting ini ya, dari Mbak Dewi Nova. Pertanyaan untuk Mas Farid Mutakin. Penasaran dengan proses penerbitan Jalan Sampurna, ya kok bisa terbit dengan kerangka gay di masa itu. Maksudku menyenangkan. Padahal semalam kita di panel buku hasil KCF 2023, kawan-kawan memaparkan bagaimana kesulitnya menerbitkan buku yang mengandung queer di masa sekarang. Bagaimana Mas? Apa namanya? Tanggapan Mas Farid mengenai Mbak Dewi penasaran mengapa bisa terbit buku Jalan Sempurna itu yang tahun 1912 ya, bisa terbit waktu itu gitu. Terima kasih Mbak Nova pertanyaannya. Jadi judul buku aslinya yang disebutkan tadi juga disebutkan oleh Arif Budiman adalah Jalan Sempurna kayak gitu. Jadi nggak ada kata-kata gay gitu ya, nggak ada kata-kata tentang homoseksualitas dan seterusnya seperti itu. Tapi memang narasinya adalah narasi tentang relasi homoseksualitas, baik terutama dari segi pengalaman-pengalaman berelasi apa namanya, seksual gitu ya, termasuk melakukan sexual intercourse kayak gitu. Itu juga yang membuat penyunting Arif Budiman, seorang sejarawan itu menyimpulkan bahwa ini adalah biografi tentang kegeyan kayak gitu.
uh, itu ya. Jadi uh, ini bukan diare, itu artinya yang saya bilang tadi, pengalaman kegayanya sendiri terjadi antara sebelum tahun 1920 sampai awal-awal tahun 1920, dan Sucipto mulai menuliskan pengalamannya ini tahun 1928. Mungkin ini juga catatan penting gitu ya, gap waktu antara pengalaman dia terlibat dalam pengalaman-pengalaman seksual homoseksual itu ke waktu dia menuliskan pengalamannya itu. Artinya apa? Ada proses refleksi gitu ya, ada proses interpretasi terhadap pengalamannya itu sendiri. Ini juga penting ketika kita melihat narasi-narasi bahwa saya sudah menjadi gay sejak kecil, misalkan kayak gitu. Padahal narasi bahwa saya sudah menjadi gay sejak kecil itu adalah narasi yang dibuat setelah dia besar, misalkan kayak gitu kan. Maksudnya cerita-cerita bahwa saya mulai punya perasaan jatuh cinta ketika saya kelas 5 SD, melihat dan itu adalah perasaan natural, misalnya kayak gitu. Itu juga hal-hal di mana kita bisa melihat proses penarasian pengalaman dia gitu ya. Apakah dia menyadari kalau kalau pada waktu dia sudah mulai menyadari bahwa pada waktu kecil, ketika dia kelas 4 itu, dia sudah benar-benar punya cara pandang bahwa dia seorang gay, atau dia mulai merasa bahwa saya seorang gay ketika dia menuliskannya itu gitu ya. Misalkan hal seperti itu gitu loh. Jadi ini adalah proses penarasian pengalaman ketika dia terlibat pada pengalaman-pengalaman dan relasi-relasi heteroseksualitas dengan beberapa orang seperti itu. Yang kemudian dia tuliskan, dan mungkin yang juga penting bahwa ini pengalaman kegayanya itu adalah satu serpihan dari pengalaman hidupnya kayak gitu loh, yang dalam tanda kutip susah gitu loh. Makanya kemudian disebut sebagai jalan sempurna karena dia sedang mencoba menuliskan pengalaman hidupnya yang susah itu, termasuk kemudian terlibat dalam kegeyan. Pada akhirnya dia punya negosiasi diri untuk mencapai level supaya kegelisahan-kegelisahannya itu ditumpahkan ke penulisan itu gitu loh, seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya juga karena pengalaman pribadi gitu ya, dan kedua karena dia seorang dalam tanda kutip aristokrat ya, walaupun aristokrat di sini sebenarnya lebih ke orang yang berasal dari keluarga yang punya pekerjaan formal. Waktu itu ayahnya adalah seorang kasir di sebuah perusahaan tebu, yang membuat status dia menjadi seorang aristokrat atau priayi seperti itu. Jadi bukan aristokrat seperti turunan raja dan seterusnya, tapi karena dia punya posisi pekerjaan formal waktu zaman Belanda seperti itu, dan dia punya akses untuk menulis dan seterusnya seperti itu. Jadi mungkin itu juga gitu ya, kemampuan menulis pada waktu itu dimanfaatkan oleh Sucipto untuk membuat narasi-narasi berdasarkan pengalaman sebelumnya itu, misalnya kayak gitu. Mungkin juga itu, dan juga karena pengalaman-pengalaman kegayanya itu memunculkan kegelisahan dan keresahan gitu ya. Bukan karena merasa berdosa gitu loh sebelumnya ketika dia mengalami itu sendiri, tapi bahwa hidup saya sekarang susah dan seterusnya, dan dia punya kesempatan untuk merenung hidupnya yang susah itu seperti itu, dan salah satunya dituangkan dalam bentuk buku ini. Dan kita akhirnya punya kesimpulan bahwa ini adalah pengalaman kegayaan, pengalaman kegelisahan atas kegayaan itu, karena ya itu tadi, kita punya naskah yang disunting oleh Amin Budiman yang sebenarnya banyak distorsinya, banyak settingan gitu ya, seperti kritik Ben Anderson itu. Mungkin itu sih Mbak Nova. Semoga ada poin yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Nova. Oke, terima kasih Mas Farid untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan untuk semua panelis ya, untuk Mbak Indira, untuk Mas Farid, dan untuk Mbak Yasinta. Setelah menyadari bagaimana alam pikir modern yang rigid, biner, dan interpretasi agama Ibrani yang heteronormatif, apa yang bisa kita lakukan di tingkat cara berpikir dan beragama atau berkeyakinan agar bumi ini mungkin untuk kehidupan setiap manusia, termasuk LGBT++. Ya. Untuk semua panelis ini,
Eh, untuk menjawabnya dari Mbak Indra dulu deh ya, dari Mbak Indra dulu Mbak, dari Mbak Indra dulu untuk menjawab pertanyaan ini, coba. Um, jujur karena apa ya selama ini sebagai queer Muslim masih dalam proses untuk relearning, unlearning hal yang memang sudah digital gitu dari kecil gitu, dari udah di indoktrinisasi juga. Tapi mungkin secara praktiknya sekarang selain dengan ikut acara-acara kayak gini gitu, untuk mendengarkan perspektif-perspektif dari teman-teman yang lain dengan pengalaman dan identitas yang mereka masing-masing adalah mendasari semua hal yang saya lakukan dengan apakah ini berdasarkan kasih sayang, apakah ini compassionate, apakah ini uh, menghargai dan menghormati orang lain, kayak apakah ketika saya mendapatkan treatment seperti ini saya akan suka atau enggak, kayak gitu sih sebenarnya, kayak lebih ke mendasarkan semuanya pada compassion, pada kindness. Oke, mungkin dengan memahami nuans dan identitas pengalaman orang lain, bagaimana setiap orang memahami uh, perjalanan hidupnya masing-masing itu kan tentunya berbeda gitu. Jadi kayak oke, mungkin bagaimana seseorang lain memahami kehidupannya secara satu jalan dan saya memahami dengan jalan lain. Oke, bagaimana kita bisa coexist, menghargai dan uh, melihat faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Kayak oke, bagaimana kita menanggapi secara compassionate gitu aja sih kalau dari saya pribadi. Oke, baik. Kemudian sekarang Mbak Esa dulu ya, Mbak Esa dulu untuk mengomentari pertanyaan dari Mbak Dionova tadi, coba. Saya nanti dulu ya, Mas. Rumah saya dekat masjid ini waktu lagi azan, jadi mungkin nggak kedengaran nanti. Ya, saya yang terakhir aja. Oke, Mas Wali dulu, Mas Wali, coba. Oh ya, pertanyaan dari Mbak Nova terkait perubahan cara berpikir, saya pikir jalannya banyak tapi juga sedikit gitu ya. Artinya apa? Maksudnya cara yang sudah banyak ditempuh oleh teman-teman itu adalah bagian dari cara yang beragam itu, atau yang saya sebut sebagai keragaman, entah keragaman metodologis, entah keragaman pendekatan untuk mengubah cara pandang yang non cara pandang yang biner, cara pandang yang heteroseksis, cara pandang yang heteronormatif seperti itu. Tapi yang beragam itu bisa jadi sempit karena apa namanya? Karena memang nggak mudah gitu loh melakukan perubahan itu. Bisa jadi kaya, bisa jadi beragam kalau diterima oleh orang-orang yang memang sudah punya sikap yang open minded misalnya, kayak gitu, minimal untuk mendengar sesuatu yang berbeda kayak gitu. Tapi jadi useless kalau sejak awal gitu loh, pengetahuan dan agenda-agenda yang beragam untuk mengubah cara berpikir itu disodorkan atau diterima oleh orang yang sejak awal sudah apa namanya close minded seperti itu, yang memang apa sudah tidak bisa menerima proses-proses apapun untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi saya pikir hal yang sudah banyak dilakukan oleh seperti Mas Aan, Amar, besok juga mau presentasi, itu juga penting gitu ya. Walaupun kita bisa berpikir atau bisa mendiskusikan kalau secara akademik misalkan kayak gitu ya, sejauh mana pendekatan-pendekatan itu secara metodologis misalkan di mana kekuatannya, di mana kelemahannya. Misalkan di awal-awal saya mulai terlibat dalam kajian-kajian untuk perubahan cara berpikir yang Mbak Nova tadi bilang, atau cara kita memahami teks-teks agama. Saya termasuk orang yang seperti tadi saya bilang tadi, berusaha untuk gimana sih kita memberikan pandangan yang berbeda terhadap teks-teks Al-Quran atau teks-teks suci yang apa namanya yang sering dijadikan legitimasi untuk homofobia dan
melegitimasi heteroseksisme dan heteronormativisme misalnya kayak gitu. Salah satunya ya yang saya selalu bilang mengotak-ngatik gitu ya. Misalkan kayak kita nggak boleh mempercayai kalau Al-Quran itu adalah data sejarah. Makanya ketika ada cerita tentang Nabi Lut dan segalanya itu jangan diterima sebagai data sejarah misalkan kayak gitu. Karena bukan data sejarah, bisa jadi itu adalah narasi. Namanya narasi non sejarah bisa jadi nggak sepenuhnya terjadi seperti itu gitu loh. Mungkin bisa jadi nggak ada gitu loh faktanya. Karena selama ini memang hampir belum ada orang yang meneliti kejadian nyata dari apa yang diceritakan oleh narasi-narasi biblikal dan narasi-narasi Quranik itu tentang Nabi Lut misalnya kayak gitu. Terus saya juga mengutak-atik sejarah peralihan antara Islam dan pra-Islam dan ke Islam misalkan kayak gitu. Ada tradisi perang yang sangat kuat ketika zaman-zaman awal Islam muncul gitu ya. Nah, dalam tradisi yang sangat maskulin itu, yang membutuhkan maskulinitas yang sangat hegemonik dan sangat kuat, apakah mungkin gitu loh ada ruang-ruang untuk efeminisasi misalnya kayak gitu untuk orang-orang yang tidak sepenuhnya menunjukkan maskulinitas kayak gitu. Kalau ada orang Islam yang nggak maskulin, sementara kita butuh orang-orang yang gagah, otomatis Islam tidak punya profil sebagai agama yang kuat seperti itu. Makanya salah satunya kenapa ada politik homofobia di awal, saya berimajinasi gitu ya, bahwa itu karena konteks perang tadi. Tapi itu utak-atik, kita nggak pernah meneliti secara arkeologis gitu ya kejadian yang sebenarnya. Ini sama ketika ada teks-teks yang menunjukkan bahwa Islam itu lebih mulia karena menghentikan tradisi pembunuhan bayi misalnya kayak gitu. Iya kan? Untuk menunjukkan bahwa Islam itu anti pembunuhan anak perempuan, misalnya itu anti terhadap misoginisme, maka muncullah narasi-narasi seperti itu. Tapi kita nggak pernah meneliti secara arkeologis bahwa ada pembunuhan itu gitu loh, misalkan kayak gitu. Nah itu mungkin yang secara metodologis kenapa tafsir-tafsir itu juga mungkin perlu banyak didiskusikan seperti itu sehingga nggak jatuh yang saya sebut tadi utak-atik seperti saya mengalaminya di awal-awal seperti itu. Tapi tetap penting gitu loh, tetap penting buat orang yang membutuhkan pendekatan seperti itu bahwa harus ada tafsir yang berbeda misalkan gitu. Mau ada buktinya secara arkeologis atau secara historis, kalaupun nggak ada nggak apa-apa, tapi itu penting gitu loh untuk membuat saya punya dasar keagamaan yang kuat bahwa oh ternyata Islam nggak homofobik, Islam bisa juga sangat friendly dengan non heteroseksual misalkan kayak gitu. Jadi banyak jalan buat yang open minded, tapi sedikit jalan buat yang close minded kayak gitu. Tapi ya sebagai variasi dan pluralitas pengetahuan saya pikir itu penting gitu loh. Mungkin itu sih dari saya. Oke. Mbak Yasinta bisa memberikan sedikit saja dari pertanyaannya, coba. Iya, jadi kalau masalah Islam itu ya benar itu tadi kita harus mulai memperkenalkan bagaimana adanya tafsir-tafsir progresif itu gitu. Karena tafsir itu kan nggak cuma satu gitu. Al-Quran memang cuma satu, tapi memang tafsir-tafsir itu juga beraneka ragam. Saya sendiri juga baru tahu ketika saya ikut salah satu acara yang diadakan oleh Gaya Nusantara, salah satu pembicaranya juga ada Gus Aan di situ. Itu saya benar-benar juga baru tahu, oh ternyata teks-teks agama seperti ini tuh bisa diartikan dengan cara lain yang lebih queer friendly gitu, lebih bisa masuk ke kita para queer atau teman-teman queer gitu. Ternyata itu bisa dilakukan. Itu selama itu kan sangat terbatas kan. Banyak yang belum tahu bahwa ternyata ada tafsir-tafsir progresif seperti ini. Tapi juga benar kata Mas Farid, kalau memang yang sudah tertutup pikirannya memang susah gitu. Tapi juga bisa dilakukan, ternyata itu juga saya baru tahu Kak di acara itu juga. Oh ternyata teman-teman queer ini juga ada loh punya kayak tempat-tempat ibadah yang khusus untuk mereka gitu. Atau tempat-tempat ibadah lain yang queer friendly gitu, bisa memasukkan tafsir-tafsir progresif ini di ajaran mereka gitu.
Nah, itu yang menurut saya bisa dilakukan, gitu. Yaitu memperluas bagaimana mensosialisasikan gitu. Bagaimana adanya tafsir progresif ini, bahwa memang kitab suci itu satu, tapi memang tafsirnya bisa beraneka ragam dan itu memang ada gitu. Terima kasih. Oke, sebenarnya bagus apa namanya topik-topiknya bagus-bagus sekali nih kan, apa namanya, waktunya juga nggak cukup ya, tinggal sedikit lagi. Tapi ada satu pertanyaan lagi buat Bu Yasinta nih gitu. Bisakah ketidakadilan gender dan di bahasa Jawa dibongkar dan dikonstruksi itu? Satu pertanyaan dari sebentar, dari siapa ini tadi, dari Dari Mbak Valentina kayaknya. oh iya, dari Mbak Valentina Wiji ya. Oke, ya. Ya. Makasih Mas Al ya. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Valentina. Jadi bisa sebenarnya kalau mau, tapi kan pasti ada penolakan itu gitu. Ada kelompok-kelompok tersendiri yang memang menerima privilege patriarki ini gitu. Dan mereka pasti akan terus sama kayak kita berjuang melawan, mereka juga akan terus berjuang mempertahankan itu gitu. Mana ada orang yang memang menikmati keuntungan-keuntungan dari patriarki itu mau menyerah begitu aja kan. Buktinya ya sekarang semakin gencar di media sosial, mereka juga masuk gitu. Ini kita bukan melawan orang-orang Jawa yang kolot lagi gitu, tapi kita itu melawan anak-anak muda yang hasil didikan orang-orang Jawa itu tadi gitu. Ideologinya itu tuh udah sampai ke anak-anak muda yang sekarang gitu. Yang dilawan kita adalah ideologinya gitu. Nah, apakah ideologi ini yang bisa dibongkar? Pasti akan susah. Karena kenapa? Karena mereka diajari sejak kecil gitu. Mereka dididik seperti itu. Mereka dikasih tahu sedemikian rupa, baru lahir tahu sendiri, anak laki-laki Jawa yang sangat patriarki baru lahir langsung, oh anakku, bahkan kalau kita orang Jawa tahu ngudang anak. Jadi kayak apa ya? Kayak menghibur anak, kayak kalau lagi nangis apa ngudang itu tuh menggunakan kata-kata yang membanggakan apa kelaminnya gitu. Jadi seperti kalau anak laki-laki itu di Jawa itu di kudang itu kadang-kadang menggunakan kata-kata yang endi endi kacu ele, endi manu ele. Jadi memang mereka benar-benar membanggakan. Jadi mereka terlahir laki-laki itu memang dianggap kebanggaan gitu. Kata-kata anak lanang, begitu banyak lagu Jawa yang menekankan anak lanang gitu. Anak lanang itu memang anak yang utama gitu. Kalau belum punya anak lanang ya belum utama. Lahir sebagai anak lanang itu adalah privilege gitu. Gitu menurut saya. Jadi itu memang bisa, tapi memang akan susah dan akan ada perlawanan dari si pemilik privilege ini. Gitu. Terima kasih. Oke, ada dari sebentar. Ada pertanyaan dari Mbak apa namanya, Mbak Gayatri ya. Wah, saya sudah angkat tangan tapi cuekin. Oke, Mbak Gayatri, pertanyaannya terakhir nih ya dari Mbak Gayatri, buat siapa Mbak? Coba Mbak. Oke, saya sebetulnya tadi mau menulis, tapi karena panjang, jadi saya mau ngomong aja, dan ini bukan pertanyaan. Tapi sebelumnya Oke, saya Mbak. mau pada teman-teman di sini, itu mengucapkannya bukan negosiasi, tapi negosiasi. Ya, itu satu. Yang kedua, itu mengucapkannya feminin, pakai N, bukan feminim, bukan pakai M di belakangnya. Jadi tolong diperbaiki pengucapan-pengucapannya itu ya, supaya kita jadi bangsa Indonesia mengucapkan kata-kata dengan tepat. Oke, saya mau menjelaskan satu. Ada tadi pertanyaan dari Dewi Nova. Kenapa kok bisa diterbitkan di tahun 92 buku itu? Saya mau menjelaskan bahwa sampai dengan reformasi, isu-isu mengenai LGBT pada saat itu masih lebih cair daripada sekarang. Nah, dalam catatan saya yang juga kemudian diambil oleh Tom Woolstroff dalam bukunya Gay di Nusantara,
isu tentang LGBT itu dimulai oleh majalah Tempo di tahun 86-87, lalu banyak majalah mainstream yang kemudian memuat cerita atau isu atau mengcover isu tentang ini. Dan setiap kali isu itu ditayangkan di majalah mainstream itu, maka majalah mainstream itu naik oplahnya, naik tirasnya. Oke? Jadi isu LGBT menjadi pemicu untuk lakunya sebuah media cetak pada saat itu. Itu satu. Yang kedua, saya mau menjelaskan lagi, ini dari bukti penelitian saya tapi belum sempat diselesaikan penulisannya, adalah di zaman Majapahit, gender itu atau pembagian kerja secara seksual atau secara gender itu cair. Misalnya ada bukti sejarah di banyak buku sejarah bahwa di bagian Jepara itu bre, jadi bre itu kepala dari perdikan atau kabupaten lah kalau sekarang ini. Bre Jepara atau bre Rembang itu selalu perempuan, 99%, hanya sempat sekali laki-laki lalu diganti lagi oleh perempuan. Itu di zaman Majapahit. Dan jangan lupa Majapahit dibantu didirikan oleh Gayatri Rajapatni yang merupakan putri mahkota dari Kertanegara. Karena anak Kertanegara 4 perempuan semua, tapi yang paling jagoan, yang paling mau masuk ke politik itu adalah Gayatri Rajapatni. Ini ada banyak bukunya juga tentang Gayatri Rajapatni. Dan ini membuktikan bahwa dia ahli strategi. Jadi bagaimana Raden Wijaya bisa menang melawan Jayakatong atau menggunakan pasukan dari Cina, itu salah satunya adalah strategi perang dari Gayatri Rajapatni. Lantas di masa Majapahit juga, ini menurut ahli sejarah dan ahli arkeologi yang belum sempat saya tuliskan, tapi saya mau berbagi di sini, bahwa di zaman Majapahit dan awalnya dari Singosari adalah banyak sekali pendeta-pendeta itu justru perempuan. Dan budaya ini, budaya di mana pemimpin agama itu justru perempuan, malah nggak ada laki-laki menurut para ahli sejarah ini, yang sudah saya wawancarai tapi tulisannya belum sempat saya tulis itu menjadi punah saat Islam masuk dan menguasai kerajaan-kerajaan di Jawa. Itu. Nah, oleh sebab itu di Bali masih banyak pendeta-pendeta yang perempuan. Gitu. Jadi saya mau menegaskan bahwa memang seperti yang saya ceritakan dalam kisah Burake Tatiu di Tanah Toraja, di mana pendeta itu adalah perempuan lalu hilang. Hilangnya itu kalau di Jawa adalah karena masuknya Islam dengan patriarkinya, kalau di Tanah Toraja itu dengan masuknya Kristen. Ada budaya-budaya yang dipunahkan, dan hampir ini bisu, KW-KW, pendeta yang banci-banci itu hampir saja punah dengan masuknya Islam di Sulawesi, tapi mereka masih bisa bertahan dibandingkan dengan Burake-Burake, Tatiu, Tambolang di Tanah Toraja. Saya mau menyampaikan itu saja untuk menggugah pemikiran kita. Kalau kita masuk ke berakar kepada akar budaya sendiri, kita bisa tahu kok bagaimana patriarki mengubah struktur dalam masyarakat ini. Dan itu sebabnya kajian feminisme di sini, di Kartini Conference ini menjadi penting untuk kita menggali ke akar budaya kita sendiri. Itu aja catatan dari saya. Terima kasih Mas, siapa ini moderator. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih atas penjelasan yang Bu ya. Oke, karena waktu sudah habis, sudah jam 12, ini sudah sudah Mas Wisnu, sebelum ditutup, saya ngasih informasi dikit aja buat klarifikasi terkait dengan naskah yang ditulis atau disiapkan Sucipto itu. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa naskahnya itu ada 2 gitu ya. Pertama, naskah asli yang ditulis oleh Sucipto sendiri tersimpan di Perpustakaan Nasional, dan itu pertama kali ditemukan oleh penyunting Amin Budiman itu ketika dia jalan-jalan ke perpustakaan itu gitu loh. Dan yang kedua adalah naskah yang sudah disunting oleh Amin Budiman ini yang kemudian dijuduli dengan autobiografi Gaya Aristokratik Jawa itu, yang terbit tahun 1902.
kayak gitu, yang 1992 gitu. Di saat zaman Orde Baru yang umurnya cuma beberapa tahun kayak gitu. Jadi naskah asli yang ditulis oleh Sucipto sendiri masih dalam bentuk asli dengan bahasa yang mungkin tidak banyak orang yang bisa memahami karena selain tulisannya juga nggak sempurna, juga ditulis dalam bahasa Melayu yang masih sulit dipahami seperti itu. Mungkin itu sih yang perlu diklarifikasi. Oke ya, terima kasih Mas Farid atas klarifikasinya. Aduh ini sepertinya kalau bisa diteruskan bisa sampai berjam-jam ini ya, karena ke Nusantara itu banyak polemiknya dan banyak pula banyak polemik, banyak keberagaman, banyak segala macam pokoknya ada di Nusantara ini. Jadi sudah jam 12 ini saya sudah lewatkan 15 menit ya dari waktu jam 1 pertamanya di sini. ya. Jemaat. Oke, terima kasih untuk Mbak Andira, Mbak Yasinta, dan Mas Farid untuk penjelasannya. Terima kasih pula untuk Pak yang hadir di di panel ini ya. Kita ketemu lagi di KCF 3 tahun depan ya. Oke. Terima kasih semuanya dan ya selamat bekerja, selamat beristirahat dan selamat. Nanti saya yang tutup ya Mas. Oke ya, oke. Saya kembalikan kepada Mas Farid. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Aplaus banyak buat moderatori diskusi ini. Juga para panelis yang sudah bersedia hadir di forum ini, juga para audiens yang berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Sebelum ditutup, nanti sore kita masih punya beberapa panel lain lagi, juga termasuk diskusi kita yang tadi ya, soal Islam dan LGBTIQ. Nanti akan ada sesi khusus. Mas AA nanti jadi chairnya, menghadirkan beberapa panelis. Ada Feby Ramadan dari Northwestern University, terus ada Mas Amar Alfikar, terus ada Mbak Masturia Sa'dan, dan satu lagi Yunisara Al-Bukhari, pengasuh pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta. Jadi nanti itu sesi terakhirnya, tapi sebelum sesi itu juga ada beberapa sesi lain, jadi silakan cek jadwalnya dan link Zoom-nya di jadwal konferensi yang sudah tersedia gitu ya. Untuk panel ini sekali lagi terima kasih banyak. Selamat istirahat sejenak. Sampai ketemu nanti di panel sebelumnya. Tapi sebelum Foto itu dulu, boleh dong foto. Foto. Saya udah nggak bisa foto karena sudah ngantuk banget. Silakan aku kebagian yang mau foto doang ya. buka kamera. Iya Mbak Ira bagian foto. Iya, ini akan ada pas 2 data layar foto. ya. Panelku udah selesai. Iya, panel ini nggak bisa selesai sebenarnya karena harus terus ngomong. Oke, ada lagi yang mau buka kamera? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu layar lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semua. Sampai ketemu nanti. Salam sehat. Selamat istirahat sejenak. Ya, selamat tidur. Ya. Ya, terima kasih ya. Dadah, ketemu.